Ya, saat atau hari termasuk kita melihat Allah kelak di surga itu hari Jumat. Di situ Allah membukakan hijab sehingga makhluk manusia yang berada di surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini kata sebagian ulama tafsir daripada tafsiran ayat lahum fiha ma yasha'una fiha lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Kata Allah, bagi mereka yang masuk surga apa yang mereka inginkan. Jadi kita pengen apa di surga itu ada, kalau apapun yang kita inginkan ada di surga. Waladaina mazid, bahkan kata Allah kami akan memberinya lebih dari yang dia inginkan. Sebagian ulama mengatakan apa lebih dari yang kita inginkan, yaitu adalah ru'yatullah, memandang, melihat, bertatap dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling besar. Ya, bahkan Abu Yazid Al-Bustami mengatakan kalau kami di surga tidak melihat Allah, ya, kami ini akan meminta pertolongan seperti kami ada di neraka. Ya, saking apa? Saking nikmatnya ketika bertatapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tidak usah dipikirkan. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di situ stop akal kita, otak manusia. Gimana Allah tuh bukan makhluk, tidak butuh tempat, bentuk Allah gimana, tidak usah dipikirkan. Pikirkan cak mana masuk surga, itu tidak usah mikir itunya. Ya, urusan melihat bagaimana nanti kita tahu sendiri jawabannya di surga. Yang kita pikirkan bagaimana kita selamat di dunia ini dari fitnah, dari maksiat, biar kita terselamatkan dari api neraka dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kita pikirkan. Ya, nanti sudah di surga baru kita temukan jawabannya bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu di hari Jumat. Wa minha, termasuk juga keutamaan hari Jumat, anna subhaha afdhalus salawat indallah. Kata Abuya, subuhnya hari Jumat itu subuh yang paling afdal. Karena hari Jumat hari yang paling afdal, yang paling mulia, berarti ibadah di hari Jumat pun ibadah yang paling mulia, termasuk sholat subuhnya yang paling mulia. Jadi jangan ditinggalkan subuh di Jumat. Jangan gara-gara misalkan hadir maulid sampai jam 12, sampai jam 1, zikir sampai jam 12, sampai jam 1, tapi subuhnya tinggal. Jangan. Karena subuh Jumat sangat luar biasa. Wa minha, termasuk keutamaan hari Jumat, annaha ta'dilu hajjatan, bahwasanya salat Jumat itu ganti bagi orang yang tidak mampu haji. Yang belum haji misalkan, jangan kecil hati, ada gantinya yang disiapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk gantinya ini salat Jumat, kata Nabi. Nabi mengatakan al-jumu'atu hajjul masakin. Jumat itu haji untuk orang yang tidak mampu. Untuk orang yang tidak mampu haji, bukan yang mampu. Kalau yang mampu wajib pergi haji. Lemak tak usah pergi haji. Jumat tiap minggu tak. Tetap haji itu kewajiban, rukun Islam. Yang kelima adalah hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang mampu haji. Cuman kalau tidak mampu, sudah banyak penggantinya. Tapi pasang niat. Kita harus pasang niat. Jangan misalkan tidak mampu, sudahlah Ustaz, mustahil kami ini haji. Udah tidak ada niat, jangan. Pasang niat. Karena almar'u yub'ats 'ala niyatih. Seseorang itu dibangkitkan kelak tergantung niatnya. Kalau niatnya kuat, gimana cara niat? Bukan niat baik, kumpulkan duit. Misalkan beli tabungan yang Mekah itu gambar Ka'bah ada kan, gambar celengan. Walaupun sehari nabung 2.000, tidak apa-apa. Yang penting niat. Misalkan sisa dari pemasukan hari ini berapa? Sisa buat tabungan, buat celengan, buat anak, buat uang rumah, buat belanja bulanan. Sisa, kalau sisa 2.000, tidak apa. Masuk ke 2.000 ke celengan tadi, niat aku buat haji ini. Niat, itu niat namanya. Bukan niat itu di hati, bukan. Harus ada bukti. Niat, jadi tabung. Sehari sisa 5.000, tabung ke celengan itu 5.000. Kalau diukur dari akal, mustahil nak berangkat. Misalkan umur, apalagi sekarang 20 tahun katanya.
20 sampai 30 tahun daftar haji. Kayak mustahil. Tapi di sisi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita memang sudah dipanggil oleh Nabi Ibrahim ketika saat itu, wa'adzin fin nasi bil hajj, kata Allah, wahai Ibrahim, panggil. Dari Mekah itu suruh manggil orang-orang untuk haji. Kata Nabi Ibrahim, suaraku tak sampai, tak pakai mikrofon, tak panggil, kata Allah. Dan yang dipanggil belum lahir. Yang dipanggil semua makhluk yang bakal diciptakan sama Allah sampai hari kiamat. Yang menjawab itu bakal haji. Makanya kan nunggu panggilan. Nunggu panggilan sebenarnya bukan nunggu panggilan, nunggu jawaban. Kalau panggilan sudah dipanggil semua kita oleh Nabi Ibrahim. Dari saat itu dipanggil sama Nabi Ibrahim untuk haji. Yang menjawab, berarti itu yang haji. Makanya udah takdir, memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, sudah tertulis, sudah kering tintanya, tidak bisa dirubah-rubah. Cuman kita kan tidak tahu takdir kita yang mana. Mungkin saja haji ngejut-ngejut ada yang ngajak, misalkan bisa jadi. Jadi tidak menutup kemungkinan kita bisa pergi ke Baitullah untuk haji, apalagi yang masih muda. Jadi yang masih muda tabung, sisa harian itu tabung, walaupun 2.000, 3.000, 5 tabung, celengi, tabung. Misalkan sampai meninggal belum sempat pergi haji, itu insya Allah nanti dibangkitkan termasuk kelompok orang-orang yang sudah haji. Yang kita inginkan kan pahala di akhirat, bukan di dunia. Di dunia itu apa? Cuman gelarnya nambah H titik depan, haji. Cuman itu apa lagi? Paling habis haji selamatan didatangi, wow, dimintai doa, malah repot kita bagi-bagi zam-zam lah, inilah itu cuma. Kalau di dunia cuma itu, gelar haji, Pak Haji, sudah. Yang kita inginkan pahala di akhirat. Yang kita inginkan pahala di akhirat. Kita termasuk orang-orang yang haji. Nah, dengan niat itulah kita bisa termasuk kelompok tersebut. Kalau sudah nabung, sudah niat luar biasa dia, tapi tak tahunya ajal datang, sudah insya Allah dibangkitkan oleh Allah termasuk daripada mulabbin, orang-orang yang haji. Pernah suatu saat Nabi keluar haji, ada sahabat belum masuk Mekah, baru keluar Madinah, meninggal sahabat ini. Kata Nabi, jangan dikafani, jangan ditutup kafan, itulah dikuburkan. Seperti dia pakai ihram dikubur, jangan dimandikan dengan sabun, kata Nabi, langsung dikubur. Kenapa? Fa innahu yub'atsu mulabbiyan, karena dia dibangkitkan, kata Nabi, nanti bertalbiyah, melanjutkan hajinya di sana. Begitu. Jadi banyak amal-amal ibadah yang tidak bisa kita teruskan di sini, itu nanti kalau niatnya tulus diteruskan di akhirat. Ada sebagian ulama mengatakan yang niat menghafal Al-Qur'an, meninggal belum hafal Al-Quran, nanti Allah kirim malaikat khusus jadi gurunya di kuburan ngafali Al-Quran. Begitu. Jadi ada beberapa amal ibadah terus bisa diteruskan di akhirat, di kuburan sana. Banyak para anbiya sholat, para nabi itu di kuburan sholat. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj melewati kuburan Nabi Musa lagi sholat, lagi ibadah. Cuman ibadahnya bukan taklif, bukan kewajiban. Ibadahnya hanya memang mereka itu kesenangannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibayangkan ketika meninggal terputus semua, tidak. Amal yang kita bangun, amal yang kita ingin selesaikan, amal ibadah, amal baik, kalau kita niatnya tulus, insya Allah akan diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan derajat pun itu bisa naik terus di surga sana, di alam barzakh, di alam barzakh. Derajat seseorang bisa naik. Artinya dia bisa menaikkan derajatnya lagi, jadi wali lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi selain ada penggantinya dari Nabi besar Muhammad SAW untuk orang yang tidak mampu haji, kita juga harus niat biar kita bisa berangkat haji, menunaikan ibadah rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang tidak bisa sekarang ini, kata Nabi, sholat Jumat itu seperti haji. Sholat Jumat seperti haji. Bahkan Sa'id bin Musayyib mengatakan, hadir Jumat lebih aku sukai daripada haji sunnah. Bahkan Abu Hanifah
Al-Imam Abu Hanifah, beliau lebih suka bersodakoh. Kata beliau, sekarang kalau inti haji sunnah, tiap tahun haji misalkan, itu yang tiap tahun haji, kalau inti sodakohkan, biayanya berapa orang miskin yang inti tolong. Ini menurut Abu Hanifah. Jadi beliau lebih suka orang untuk bersedekah atau menghajikan yang belum haji daripada orang itu tiap tahun haji. Daripada dia pergi dewek tiap tahun haji, mendingan punya bapak belum haji, hajikan. Tapi dia sudah haji, dia sudah haji dulu. Punya adik belum haji, hajikan. Kapan batas waktu orang yang punya uang harus haji? Kata ulama 5 tahun. Karena ada di dalam riwayat, kalau orang mampu, kaya, 5 tahun tidak ke Mekah atau Madinah, kata Allah, faqad jafani, berarti sudah cuek sama aku. Baik haji atau umroh ini? Apakah wajib kita umroh setiap bulan? Tidaklah wajib setiap bulan. Umroh itu seumur hidup sekali wajibnya. Selesai, udah tidak wajib lagi. Cuman kalau kita mampu, jangan sampai lewat 5 tahun. Tahun 2022 umroh, berarti tahun 2027 umroh lagi. Kalau mampu. Soalnya kata Allah, orang yang mampu untuk ziarah ke rumahku, yakni Baitullah Al-Ka'bah, selama 5 tahun tidak datang lagi, faqad jafani, sudah cuek sama aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mampu, yang punya duit. Tapi kalau tiap tahun, sebagian ulama haji tiap tahun tidak dianjurkan. Sebagian ulama. Cuman kalau Ustaz, anda punya duit banyak, misalkan sedekah sudah sedekah, amal baik sudah amal baik, nak haji ya sudah, fadol, silahkan. Misalkan ini kita punya uang segini cuman, biaya haji misalkan 40 juta, cuman punya 40 juta inilah, lebih baik 40 juta ini sedekahkan atau anak hajikan buat anak. Tapi anak udah berapa kali haji, lebih baik disedekahkan. Itu menurut sebagian ulama, termasuk Al-Imam Abu Hanifah. Wa minha, termasuk keutamaan hari Jumat, bahwasanya di hari Jumat disunnahkan kita untuk mandi. Kita sudah pernah bahas. Tapi mandi di hari Jumat disunnahkan untuk yang hadir Jumat. Beda dengan mandi hari Lebaran. Kalau mandi di hari Lebaran sunnah untuk semuanya, bahkan untuk perempuan yang sedang datang bulan pun sunnah mandi. Tapi mandi bukan mandi niat ibadah, mandinya niat mandi sunnah karena hari Lebaran. Anak kecil mandi, yang lagi sakit mandi. Pokoknya baik yang mau ke masjid salat Lebaran atau tidak mau ke masjid, sunnah mandi. Karena di hari Lebaran, Idul Adha atau Idul Fitri, itu sunnah mandinya untuk harinya, bukan untuk sholat. Sedangkan hari Jumat berbeda, sunnah mandinya untuk hadir Jumat. Nah, itu hari Jumat. Berarti ada yang sakit, tidak mau sholat Jumat karena dia sakit, tidak mampu jalan, misalkan, tidak sunnah mandi. Perempuan, apakah sunnah mandi hari Jumat? Tidak sunnah mandi. Musafir, yang lagi perjalanan jauh, tidak sholat Jumat, tidak sunnah mandi. Sunnah mandi untuk yang hadir Jumat. Diniatkan, jangan tidak diniatkan. Pahalanya besar, luar biasa. Kata Nabi, man igtasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat, itu dia akan selalu dalam keadaan suci, kata Nabi, sampai Jumat depan. Subhanallah. Kata Nabi, yang mandi hari Jumat, la yasullul khataya min usuli sya'ri istilalan. Kata beliau, kalau ada orang yang mandi di hari Jumat, itu semua dosa yang ada dari ujung kepala sampai kaki rontok semua, luntur, ikut dengan banyu dia mandi. Jadi seakan-akan mandi membersihkan dosa kita, mandi itu. Nah, itulah bedanya niat sama tidak pakai niat. Yang mandi pengen bersih, misalkan, bukan tidak tahu dia ada sunnah mandi Jumat, pengen bersih karena keringat, tidak lemak ke masjid mandi, nah, berarti tidak dapat pahala. Tapi yang tahu itu adalah sunnah, mandinya beda, niatnya dipakaikan sunnah, niat mandi sunnah hari Jumat, sunnah untuk hadir Jumat, itu setiap dia mandi, banyunya itu bawa kotoran dia, bukan kotoran zahir, kotoran batin. Dosa-dosa dia juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disunnahkan di hari Jumat istihbabu tib, pakai minyak wangi,
pakai minyak rambut, sunnah. Minyak rambut, pakai siwak, pakai gosok gigi. Disunnahkan juga memotong atau mencukur bulu-bulu yang lebih, itu disunnahkan di hari Jumat. Motong kuku disunnahkan di hari Jumat kalau bertepatan di hari Jumat. Tapi kalau misalkan hari Senin, hari Jumat kemarin lupa, kuku lah panjang nian, ingatnya hari Senin, potong hari Senin, tidak masalah. Tidak harus nunggu Jumat. Imam Nawawi mengatakan tidak harus menunggu Jumat. Kapanpun dia ingat dan mendapati kukunya panjang, potonglah. Jangan dipanjang-panjang ke kuku itu. Kenapa? Karena kuku itu bawa kotoran. Kalau kotorannya tebal, air tidak masuk. Sedangkan bawah kuku ini termasuk bagian tubuh yang harus kena air. Dalam keadaan wudu, air tidak masuk, wudu tidak sah, wudu tidak sah, salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang pegawai yang suka pakai tanah, istilahnya ketemu tanah terus, ngecat apa macam-macam. Pokoknya hati-hati dengan bagian yang bawah kuku. Jadi misalkan malam ini panjang, sudah besok Jumat besok sekalian. Tapi lupa hari Jumat, ingatnya Senin, kuku panjang, tidak usah nunggu Jumat, langsunglah potong. Kalau nunggu Jumat tambah panjang nanti, takutnya sholatnya tidak sah setelah itu. Sunnah juga selain kuku tadi, bulu-bulu yang lebih itu disunnahkan untuk kita bersihkan di hari Jumat. Banyak pahalanya, itu bukan hanya sunnah kosong gitu aja, bukan. Ada ganjaran-ganjaran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan di hari Jumat pakai pakaian yang bersih, pakaian yang rapi, disunnahkan warna putih. Ini banyak ditinggalkan juga, jarang diamalkan oleh umat sekarang. Sholat Jumat itu sunnahnya pakai pakaian putih, sunnahnya. Sekarang kadang khotibnya baik, warnanya hitam, warnanya abang misalkan, sangat disayangkan. Sunnah Nabi itu. Bahkan misalkan punya pakaian baru sama pakaian putih yang lama, tetap disunnahkan pakaian putih di hari Jumat yang lama. Berbeda dengan hari Lebaran. Kalau Lebaran yang diafdolkan yang baru walaupun warna. Lebaran tidak harus putih. Hari Lebaran pakai baju hijau, merah, terserah. Warna pink. Bebas. Yang penting baru, itu disunnahkan di Lebaran. Kalau Jumat tidak, disunnahkan putih walaupun lama. Cuman lama itu bukan tidak dicuci, sudah dicuci bersih, itu. Lama tapi bukan baru, itu yang lebih disunnahkan. Itu termasuk sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah atau keutamaan Jumat, setiap kaki yang dilangkahkan oleh setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid itu ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada faedah untuk anak-anak muda, apalagi yang baru kawin. Lil jima' fihi ajrain. Berhubungan di dalam hari Jumat 2 pahalanya. Ustaz, berhubungan dengan istri itu pahala. Berhubungan dengan istri pahala. Sahabat pun bingung, tanya ke Nabi, ya Rasulullah, berhubungan dengan istri itu pahala. Kata Rasulullah, umpama kalian berhubungan bukan kepada istri kalian, dosa atau tidak? Dosa ya Rasulullah, zina maksudnya. Ya sudah, berarti ini kebalikan dari dosa, pahala, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi niatkan kita berhubungan dengan istri kita, niatkan pahala, dapat pahala dijanjikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Karena kalau tidak disalurkan kepada yang halal, disalurkan ke yang haram, itu dosa, zina. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi kata Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda, ayajizu ahadukum an yujami'a ahlahu fi kulli jum'atin fa inna lahu ajrain itsnain, ajra ghuslihi wa ajra ghusli imraatihi. Kata Nabi 2 pahala. Dari mana 2 pahalanya? Karena dia akhirnya mandinya mandi wajib. Sebelum pergi Jumat mandinya mandi wajib, bukan sunnah, pahala. Terus istrinya akhirnya mandi juga gara-gara dia, itu dihitung pahala sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat atau yang hadir Jumat, yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat akan selamat dari fitnatul qabri, akan selamat dari fitnah yang ada di alam kubur. Apa fitnah di alam kubur? Soalul malaikah.
pertanyaan yang ketat dari malaikat, itu fitnah, musibah itu di hari di alam kubur. Yang meninggal, makanya tidak sembarangan orang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung niatnya. Ini orang misalkan menghormati, menghidupkan hari Jumat, maka dia akan meninggal insyaallah di malam Jumat atau hari Jumat. Termasuk guru kita Abu Ya Said Muhammad tu meninggal malam Jumat, 15 Ramadan malam Jumat lagi. Sudah Ramadan, pertengahan Ramadan malam Jumat di Makkah Al-Mukarramah, luar biasa. Sampingan dengan Sayyidah Khadijah. Tadi hari ini atau besok itu khol atau bukan khol, maulid. Maulid. Hari kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi besar Muhammad SAW. Ada yang meninggal. Siapa yang meninggal hari ini? Pengarang daripada syair atau biografi Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Namanya Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Haddad, di Mekah ini beliau. Bayangkan, beliau ini sudah lama, puluhan tahun yang lalu ngarang biografi Sayyidah Fatimah, saking cintanya kepada Sayyidah Fatimah. Allah cabut umurnya di hari lahirnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Tadi diadakan majlis perempuan di seberang sana, perayaan milad, ulang tahun Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini orang Al-Habib ini meninggal di hari kelahiran Sayyidah Fatimah karena beliau yang ngarang biografi Sayyidah Fatimah. Jadi tergantung kita hidup dengan siapa, tergantung cinta kita ngefansnya sama siapa, maka bersama mereka lah kita akan dibangkitkan dan akan digandingkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Sayyid Muhammad, itu fotonya di belakang ada, luar biasa ikatannya dengan Sayyidah Khadijah. Setiap malam di akhir hayatnya ziarah ke Sayyidah Khadijah ke Ma'lah setiap malam jam 1, jam 12. Allah cabut umurnya berdekatan dengan meninggalnya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah tanggal 11, beliau tanggal 15. Kuburannya dekatan. Kenapa? Karena tadi hidupnya senang dengan orang-orang yang luar biasa, akhirnya meninggal pun ya Allah gandengkan dengan orang-orang yang luar biasa. Jadi pengen misalkan meninggal di hari Jumat karena keutamaan ini, malam Jumat atau hari Jumat, ya muliakan hari Jumat, muliakan malam Jumat, insya Allah dengan niat tersebut ya kita akan dicabut umur kita ba'da tulul umur, setelah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat di hari Jumat atau malam Jumat, karena selamat dari azab kubur yang meninggal di hari Jumat. Itu hadis ada dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan di hari Jumat dan malam Jumat, dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang bisa menghormati daripada hari Jumat dan malam Jumat. Amin amin ya rabbal alamin.